Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi teman kamu Aryan Surya di sini dari Pagar Kehidupan pastinya ya. Kali ini saya akan kembali memberikan sesuatu hal yang membuat kamu mungkin menjadi gemetar ya. Gemetar yang saya maksud di sini bukan berarti kamu ketakutan, bukan. Tapi gemetar yang saya maksud di sini adalah karena kamu akhirnya bisa jadi mudah-mudahan ya menemukan apa yang kamu butuhkan yang terutama berhubungan dengan masalah percintaan. Betul. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah percintaan. Namun, sayangnya percintaan yang akan saya bagikan kali ini bukan membuat kamu menjadi tambah galau kalau kamu adalah galawers, tapi membuat kamu menjadi kehilangan galau, ya. Jadi gini teman-teman, saya cerita dulu ya. Sebelumnya sebetulnya saya ingin membuat sebuah materi yang berhubungan dengan bagaimana cara menjadi pria dan wanita idaman. Tapi tiba-tiba suara hati saya mengatakan begini, kalau kita langsung membahas masalah pria dan wanita idaman kayaknya kurang pas deh. Ada hal yang lebih penting yang mungkin kamu tidak tahu atau mungkin kamu butuhkan tapi kamu nggak mau ngaku bahwa ini hal yang kamu butuhkan. Nah, maka dari itu saya berjanji habis materi ini nanti di materi berikutnya saya akan memberikan materi mengenai cara menjadi pria dan wanita idaman. Tapi kali ini kita akan membahas apa mas bro? Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang disebut dengan resep saya untuk move on secara cepat. Betul, kali ini saya punya cara unik yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa membuat kamu menjadi move on dengan cara yang unik. Saya sebut unik karena cara ini cepat, tepat, dan pastinya tidak ada dramanya sama sekali. Nah jadi bagi kamu yang sekarang mungkin sedang mengalami kegalauan gitu, aduh gue masih belum bisa move on dari mantan nih mas bro, aduh gue lagi dikecewain pasangan gue nih, gimana ya caranya supaya gue bisa move on, kayaknya susah. Nah kalau kamu memang butuh semacam kayak inspirasi dan motivasi yang unik dari saya, bagaimana caranya move on secara cepat, dengarkan video ini berulang kali. Saya ulangi, dengarkan video ini berulang kali. Susah move on. Apa sih kira-kira kalau saya tanya kepada kamu yang membuat kamu menjadi susah move on sampai detik ini? Apa? Galau. Galau itu sebenarnya adalah penyakit yang paling sering menghinggapi kamu. Betul gak? Bahkan mungkin saat ini bisa dibilang kamu adalah orang yang sedang mengalami penyakit yang disebut dengan galau. Dan galau itu teman-teman yang membuat kamu menjadi susah move on. Nah sekarang izinkan saya untuk membedah dulu nih. Membedah kamu, kenapa sih kamu kok bisa menjadi orang yang galawers atau pencinta galau? Dan kenapa juga kamu kok jadi susah move on? Apa sih yang menyebabkan kamu jadi susah move on? Jawabannya sederhana. Saya tebak bahwa kamu menjadi susah move on karena kamu sebenarnya kurang mendapatkan cinta di lingkungan terdekat kamu. Betul atau enggak? Kamu merasa gersang dalam hidup kamu? Kamu tidak mendapatkan cinta dari keluarga atau lingkungan terdekat kamu. Nah sekarang izinkan saya dulu ya sebentar aja untuk memberikan kamu penjelasan kenapa saat ini kamu bisa berada di posisi yang salah yang bikin kamu jadi susah move on. Jadi kalau kita rentet peristiwa kegalauan kamu tuh begini. Setiap orang pada dasarnya itu butuh cinta. Nggak peduli kamu, nggak peduli saya, nggak peduli semua orang yang ada di sekitar kamu saat ini. Semua orang butuh cinta. Nah sayangnya, celakanya, nggak semua orang mendapatkan cinta di lingkungan terdekatnya. Yaitu keluarga, atau mungkin bukan keluarga, di lingkungan terdekatnya saat ini. Nah celakanya lagi, setiap orang itu tetap membutuhkan cinta, tidak peduli siapa mereka dan berapapun umurnya. Nah ketika mereka membutuhkan cinta, kalau mereka tidak mendapatkannya di keluarga, mereka akan mencari keluar di mana mereka bisa mendapatkan cinta yang mereka butuhkan. Nah ceritanya Alkisah, tiba-tiba kamu menemukan cinta suatu hari pada seseorang yang menurut kamu pada waktu itu adalah orang yang tepat. Kamu menjalin hubungan asmara dengan dia dan pada akhirnya kamu merasa bahwa ini dia yang gue butuhin. Gue bisa merasa dicintai sama orang ini dan gue bisa merasakan cinta yang selama ini gue butuhkan.
akhirnya kamu pun bercinta dengan dia, berhubungan asmara dengan dia. Nah, celakanya ternyata orang ini orang yang kurang baik buat kamu. Karena dia kurang baik buat kamu, tiba-tiba dia melakukan 1, 2, atau 3 hal yang bukannya membuat kamu jadi senang, malah membuat kamu jadi nangis, jadi sedih, atau malah menjadi orang yang tidak bisa menikmati hidup. Nah, ketika kamu butuh cinta, kamu akan menganggap bahwa cuman dia yang bisa memberikan gue cinta yang gue cari. Aku sayang dengan dia. Apapun yang dia lakukan, aku terima. Jadi deh drama. Begitu jadi drama, akhirnya kamu jadi deh penggalau. Ketika kamu jadi penggalau, akhirnya kamu jadi susah move on. Itu alkisahnya kamu saat ini bisa menjadi susah move on karena kamu bergantung secara cinta kepada orang yang salah karena memang kamu butuh cinta. Betul atau enggak? Aduh mas bro, kok bisa nebak sih? Bener mas bro, apa yang lu bilang barusan bener. Nah, kalau memang benar, sekarang saya tanya dulu sama kamu. Tolong kamu jawab dalam hati ya. Kalau saya tanya kepada kamu, cinta itu apa sih? Coba, kalau saya tanya sama kamu dulu nih. Benar, kamu yang mendengarkan suara saya tanya, cinta itu menurut kamu apa? Kebanyakan orang kalau saya tanya begitu, mereka akan menjawab bahwa cinta itu hubungan asmara mas bro. Cinta itu adalah antara para kekasih yang menjalin hubungan asmara. Cielah. Padahal itulah penyebab kamu jadi galau. Karena kamu salah menafsirkan cinta. Betul, cinta menurut kamu hanya milik orang yang berkasmaran. Padahal itu salah. Nah, pengertian cinta yang benar kalau itu salah tuh apa mas bro? Dengarkan baik-baik ya. Cinta itu adalah perasaan diterima dan diinginkan. Sekali lagi, cinta itu adalah perasaan ketika kamu diterima dan diinginkan. Dan rahasia kehidupan adalah sebenarnya begini. Hal yang kamu butuhkan itu sebenarnya adalah perasaan diterima dan diinginkan oleh orang lain. Betul apa enggak? Kalau kamu mendengarkan suara saya barusan, kamu secara tidak sadar sudah tersenyum ringan, tersimpul gitu bibir kamu. Berarti kamu sebenarnya dari dalam jiwa kamu mengakui bahwa emang bener ya. Betul mas bro, itulah pengertian cinta yang sebenarnya. Nah, kamu sebenarnya udah tahu jawaban dari setiap masalah hidup kamu teman-teman. Cuman sayangnya kita selama ini dicuci otaknya oleh film-film yang gak jelas, yang memutarbalikan seolah-olah cinta itu penuh drama. Padahal film yang kamu tonton itu sengaja dibuat drama supaya yang buat dapat banyak duit. Itu masalahnya. Kamu dicuci otaknya. Paham ya? Nah sekarang begini, sebelum kita melanjutkan, saya ingin kamu menyadari dulu bahwa galaunya kamu ini adalah sebuah perasaan yang normal. Normal artinya gimana? Normal karena kamu adalah manusia yang butuh cinta. Kamu itu jadi galau karena kamu sebenarnya menantikan cinta yang bisa mengisi hidup kamu. Kamu sebenarnya cuma butuh perasaan diterima dan diinginkan oleh orang lain. Betul apa enggak? Nah oleh karena itu, ayo sekarang kamu praktek bersama saya. Saya akan langsung mengajarkan kepada kamu bagaimana teknik saya bisa langsung menyembuhkan perasaan saya akan galau menjadi gampang untuk move on. Ya, gampang untuk move on. Lakukan ini. Nah sekarang saya akan menyuruh kamu untuk selfie. Betul, selfie. Kan saya bilang tadi caranya agak unik ya. Jadi kamu jangan kaget kalau kamu saya suruh untuk melakukan hal-hal yang agak nyeleneh gitu. Sekarang juga saya minta kamu untuk selfie. Bagi kamu yang gak tahu selfie itu apa, selfie itu adalah kamu memfoto diri kamu sendiri menggunakan handphone. Ya, kalau memang kamu punya foto kamu di dompet, berarti kamu gak usah selfie. Intinya sekarang saya minta
kamu pegang foto kamu sendiri, saya akan menganjurkan kamu untuk praktek ini supaya saat ini juga, betul, saat ini juga kamu bisa move on ya. Saya minta kamu pegang, taruh di tangan kamu foto kamu sendiri, baik itu di handphone atau mungkin foto kamu pegang di jari kamu pun tidak masalah. Foto kamu sendiri. Silakan kamu cari dulu, silakan kamu selfie dulu sebelum kita praktek. Silakan. Nah, sekarang saya akan menganggap kamu sudah memiliki foto wajah kamu sendiri. Entah itu kamu selfie di handphone, atau mungkin kamu mengambil foto yang ada di dompet kamu, ya. Nah, sekarang saya minta tolong pegang itu di tangan kanan kamu. Betul, taruh di tangan kanan, dan kamu sambil mendengarkan suara saya, kamu pandangi wajah itu. Oke? Sekarang saya minta kamu posisikan diri kamu dengan posisi duduk yang nyaman, sambil saya minta tolong kamu pandangi wajah yang baru saja kamu foto atau baru saja kamu ambil dari dompet kamu tadi. Kamu pandangi foto wajah itu, oke? Nah, sekarang saya minta tolong. Saya minta tolong kamu pandangi wajah kamu yang ada di tangan kamu baik-baik. Sekarang saya tanya sama kamu kasihan gak sih dengan orang yang ada di tangan kanan kamu saat ini? Coba kamu lihat baik-baik deh. Kamu pandangi wajah yang ada di tangan kanan kamu saat ini. Kamu kasihan gak ngelihat orang ini? Kamu kasihan gak ngelihat wajah orang yang mungkin sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kadang-kadang masih sakit hatinya untuk menemukan satu hal yang disebut dengan cinta? Kamu kasihan gak dengan orang yang ada di tangan kanan kamu ini, kamu rasanya iba gitu loh ngeliat wajah dia. Iba ya? Nah, sekarang sambil kamu memandang wajah kamu yang ada di tangan kanan kamu sendiri, kamu katakan begini. Wahai diriku, kamu adalah orang yang luar biasa. Maafkan aku ya, maafkan aku. Aku menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Aku tahu kamu sakit. Aku pun tahu kamu kecewa. Aku pun tahu kamu lelah. Maafkan aku ya, wahai diriku, karena aku belum bisa membahagiakan kamu. Aku tahu dari matamu bahwa kamu lelah. Kamu capek, wahai diriku. Aku minta maaf banget karena sampai detik ini aku suka menyakiti diriku sendiri dengan berpikiran yang tidak perlu. Maafkan aku, wahai diriku. Aku mencintai kamu. Aku merindukan melihat kamu tersenyum dengan senyum yang bahagia. Dan aku berjanji bahwa aku akan membahagiakan kamu, wahai diriku, dengan pikiranku yang baru, dengan rasa cinta yang bisa membuat kamu menjadi bahagia. Dan aku berjanji tidak akan membiarkan kamu, wahai diriku, untuk berada di orang yang salah. Kamu tidak berhak untuk itu semua. Kamu tidak berhak. Maafkan aku. Maafkan aku. Wahai diriku, aku mencintai kamu. Aku mencintai kamu, dan aku janji ingin merubah hidupku dengan cinta yang benar, dengan orang yang benar, yang bisa membahagiakan kamu, bukan menyakiti kamu. I love you so much, diriku. I love you so much. Aku mencintai kamu, wahai diriku. Diri yang dicintai Tuhan. Kamu ambil nafas, kemudian buang. Nah, ketika kamu mengatakan demikian, biasanya ada beberapa orang yang menitikkan air mata. Bahkan juga ada beberapa orang yang sampai nangis tersengguk-sengguk. Bukan karena mereka mungkin terharu, tapi karena mereka mengakui bahwa selama ini diri mereka terluka terhadap diri mereka sendiri. Mereka kasihan bahwa selama ini dirinya terlalu banyak menyakiti diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan drama yang tidak perlu gitu loh ya. Nah, sekarang kamu sudah menangis, kalau kamu menangis, dan dengan tangisan kamu ini sebenarnya kamu sudah mengeluarkan racun yang ada pada jiwa kamu.
Nah, dengan kamu mengatakan hal yang saya katakan tadi, kamu sebenarnya sudah plong, sudah bisa move on. Hati kamu, jiwa kamu menjadi jiwa yang lebih tenang, damai, dan lebih plong rasanya, lebih lega. Betul apa enggak? Iya kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Langkah kedua setelah kamu melakukan ini, saya ingin kamu menjadi orang yang lebih move on lagi. Caranya gimana? Kamu harus tahu bahwa yang namanya perasaan diterima dan diinginkan itulah yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu belum tentu membutuhkan pacar. Kamu belum tentu membutuhkan suami atau istri pada saat ini. Belum tentu. Tapi yang kamu butuhkan adalah perasaan diterima dan diinginkan. Dan perasaan ini bisa kamu dapatkan saat ini juga tanpa harus kamu memaksakan diri dengan orang atau keadaan yang salah. Caranya bagaimana? Mulai detik ini, kamu harus berjanji untuk memberikan manfaat bagi banyak orang melalui hidup kamu. Sekali lagi, kamu harus berjanji untuk berikan hidupmu manfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena dengan begitu, kamu akan mendapatkan perasaan diterima dan diinginkan yang disebut cinta yang sebenarnya. Caranya bagaimana? Setiap orang, kamu, betul, kamu pasti punya sesuatu hal yang bisa kamu bagikan pada orang lain. Saya bisa membagikan kecerdasan saya dalam berbicara untuk menolong kamu. Kamu pun pasti punya kecerdasan atau mungkin sesuatu hal yang unik dari diri kamu yang bisa kamu gunakan untuk menolong orang lain. Lakukan itu saat ini juga. Karena kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan perasaan diterima dan diinginkan yang kamu selama ini cari. Percaya atau enggak, itu fakta. Jadi mulai detik ini, kamu lakukan dua hal yang saya ajarkan tadi. Kamu rajin berbicara dengan diri kamu sendiri, putar video ini berulang kali kalau perlu, kamu lakukan itu semua, sambil kamu setelah mendengarkan video ini, berjanji untuk memberikan hidup kamu manfaat bagi banyak orang. Ketika kamu bermanfaat bagi banyak orang, kamu akan mendapatkan perasaan diterima dan diinginkan yang selama ini kamu cari dan butuhkan. Dan akhirnya, kamu move on deh. Selamat ya, kamu sudah berhasil menjadi manusia yang move on. Dan terbebas dari perasaan-perasaan yang selama ini mengikat diri kamu. Praktekkan ini dan lihat hasilnya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.